Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Erni Julianingsih. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep financial planning. Setiap orang pasti punya tujuan hidup, jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Contohnya jangka pendek, saya ingin punya mobil baru, saya ingin ganti mobil baru tahun depan, itu jangka pendek. Kalau jangka menengah, misal saat ini saya punya anak kecil yang usia 3 tahun atau 4 tahun, dan saya memikirkan ketika mereka usia kuliah nanti, mereka akan kuliah di luar negeri, misalnya di Singapura ataupun Australia, itu termasuk tujuan jangka menengah. Jangka panjang, contohnya ketika saya pensiun nanti, saya ingin beli villa di Bali supaya saya bisa menikmati masa pensiun saya dengan baik. Itu adalah contoh jangka panjang. Nah, untuk mewujudkan impian tadi, orang pasti bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan income. Nah, hari ini saya akan mengajarkan konsep supaya tujuan-tujuan dalam hidup semuanya bisa tercapai. Ketika kita mendapatkan income, sebaiknya kita bagi di dalam 3 kantong. Yang pertama adalah kantong merah, yang kedua adalah kantong hijau, dan yang ketiga adalah kantong biru. Kantong merah adalah kantong yang tujuannya untuk investasi. Nah, kita harus menginvestasikan uang kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak menginvestasikan uang kita, maka kita akan kehilangan nilai uang kita dari tahun ke tahun. Karena inflasi itu ada. Inflasi itu menurunkan nilai uang kita. Sedangkan investasi itu adalah menaikkan nilai uang kita. Jadi kita harus berinvestasi supaya kita tidak kehilangan nilai uang kita. Yang kedua, kantong hijau itu kantong yang digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya cicilan, uang sekolah, biaya rumah tangga, dan lain-lain. Nah, setiap keluarga harus menyisihkan kantong hijau ini dan memiliki dana yang mengendap setidaknya sekitar 6-12 bulan dari biaya hidup bulanan. Kenapa? Karena kalau suatu saat terjadi resiko seperti saat ini, pandemi, maka keluarga tersebut tidak akan hancur berantakan karena kekurangan income gitu ya. Nah, bagi yang single masih belum berkeluarga, sebaiknya memiliki dana yang mengendap di tabungan sekitar 3-6 bulan dari biaya hidup bulanan. Nah, kedua kantong ini akan membuat tujuan hidup dalam keluarga bisa tercapai. Tapi orang sering lupa bahwa dalam hidup bisa terkena resiko. Gimana kalau terkena resiko seandainya sakit kritis, atau bahkan dipanggil Tuhan? Maka kebutuhan income yang diberikan untuk keluarga pastinya akan berantakan. Nah, untuk itulah kita perlu menyiapkan kantong yang ketiga, yaitu kantong untuk dana darurat. Nah, apakah kantong ini dalam bentuk asuransi? Asuransi adalah merupakan salah satu opsi, bukan satu-satunya. Opsi yang lain contohnya apa? Deposito atau emas. Misal ada orang berkata, saya nggak suka nih beli asuransi, mendingan saya punya deposito 1 miliar, saya simpan aja, kalau suatu saat saya sakit, saya cairkan, saya bayar untuk biaya berobat, bereskan. Atau saya nggak perlu asuransi, cukup saya belikan emas aja 1 kilo, saya simpan, kalau saya terjadi resiko sakit, emas ini akan saya jual untuk biaya berobat, bereskan. Nggak ada salahnya sih. Tapi ternyata asuransi adalah opsi yang paling murah dibandingkan dengan opsi yang lain tadi. Nah, bayangin teman-teman ya, untuk punya manfaat perlindungan asuransi dengan limit 5 miliar per tahun dan limit booster 30 miliar, ternyata biaya asuransinya kecil sekali. Bahkan bisa diambil dari bunga deposito yang kita simpan. Seandainya kita menyiapkan dana 1 miliar nih, kita depositokan, bunganya aja itu bisa untuk membayar biaya asuransi. Nah, untuk itulah kita perlu asuransi, karena asuransi adalah
opsi yang paling murah untuk kita bisa mempersiapkan kantong biru. Bisa bayangin nggak kalau ternyata kita nggak punya kantong biru, apa yang terjadi? Jika terkena resiko sakit, maka kita akan mengambil uang dari kantong hijau dan kantong merah. Jadi, dana yang kita kumpulkan bertahun-tahun untuk investasi tujuan jangka panjang akhirnya harus habis begitu saja hanya gara-gara untuk biaya berobat. Nah, untuk itu kita perlukan adanya kantong biru, untuk itu perlukan kita punya asuransi. Nah, jika orang berkata, oke, saya mengerti nih kalau saya harus punya asuransi. Saya harus mulai dari mana dulu? Nah, kita bisa ceritakan yang berikutnya. Yang harus dipersiapkan yang pertama adalah manfaat hospital. Kenapa kita harus menyiapkan manfaat hospital? Karena manfaat ini bisa dipakai berkali-kali. Contoh, terkena resiko gagal ginjal, maka seminggu bisa berkali-kali cuci darah loh. Dan tentunya itu bukan biaya yang murah. Misal lagi terkena resiko kanker dan harus melakukan perawatan kemoterapi berkali-kali, biayanya pasti mahal banget. Untuk itu, kita harus punya manfaat hospital supaya keuangan keluarga nggak ambruk. Yang kedua, kita harus persiapkan namanya lifestyle protection. Lifestyle protection atau gaya hidup. Hari ini keluarga kita berada di standar hidup yang seperti apa? Berapa biaya standar hidup untuk per bulan, per tahun? Nah, kita harus menyiapkan backup, yaitu cadangan minimal 5 kali dari biaya hidup tahunan. Misal saat ini biaya hidup keluarga kita 20 juta per bulan, maka setahun 240 juta, berarti 5 tahun 1,2 miliar. Jadi keluarga ini harus menyiapkan lifestyle protection lebih kurang 1,2 miliar. Nah, bisa aja orang bilang, saya bisa menyiapkan dalam bentuk deposito. Yes, I know. Tapi ternyata dengan asuransi, hal ini bisa menjadi murah banget. Karena jumlah premi yang disetorkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai 1,2 miliar. Nah, biasanya lifestyle protection ini dalam bentuk perlindungan sakit kritis. Nah, yang ketiga adalah legacy plan. Legacy plan ini adalah proses untuk transfer aset kita ke ahli waris kita. Nah, biasanya orang yang memiliki bisnis memakai hutang untuk menjalankan bisnisnya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, biasanya orang untuk survive dalam bisnisnya menambah hutang lagi. Artinya tanggung jawab kita semakin bertambah. Nah, gimana kalau misalnya terjadi resiko berpulang sebelum hutang itu lunas? Pasti akan menjadi beban buat keluarga, bukan? Nah, untuk itulah kita harus mempersiapkannya dalam bentuk legacy plan, ya, supaya tidak membebani keluarga. Minimal orang harus punya 10 kali dari biaya hidup tahunan. Contoh biaya hidup 20 juta per bulan, berarti minimal keluarga tersebut harus menyiapkan 2,4 miliar atau setidaknya setara dengan hutang bisnis yang masih tersisa sehingga tidak membebani keluarga. Nah, inilah teman-teman contoh dari basic ya yang harus dimiliki oleh setiap keluarga, dimulai dari perlindungan hospital, perlindungan sakit kritis, dan uang pertanggungan yang akan ditinggalkan ke ahli waris kita. Nah, teman-teman, semoga sharing saya ini berguna. Stay healthy, stay productive, dan sukses buat 2020.